Welcome back to Tirik Putih Podcast. We back again, your host Jan and Bisma. Mantap. Halo. And now today we are talking about Forza Ciesa. Oke guys, sebelum itu kita membahas tentang kenapa kok tiba-tiba Ciesa ya. Karena kita mencoba, mungkin selamat datang untuk kalian jika ini jadi ya. Akan ditayangkan di YouTube kita. Waduh, gede banget sih. Jadi kita barusan bangun tidur, itu adalah video pertama kita di YouTube Titik Putih ya. Untuk channelnya ntar lu tahu sendiri, bakal kita share. Tapi yang jelas kita mencoba untuk radio video. Sesuatu banget ya. Nggak cuma Radio video. Nggak cuma audio only aja, tapi kita mencoba masuk ke YouTube. So mungkin ini adalah video pertama, nanti ada beberapa video lagi yang lainnya, mungkin membahas seputar ya terserah, mungkin ada yang Bisma mau review games, atau mungkin gua nge-mocking fans lain gitu. Ya itu moga-moga di video awal ini sudah tidak menyinggung orang dulu. Ntar aja nyinggung orang. Kita mencoba intro aja. So ya, inilah kita berdua Bisma dan gua Jan, and kita akan membahas semarak Euro 2020 yang diselenggarakan di 2021. Agak lucu sih, tapi ya sudahlah. Karena gue juga cukup heran karena apa ya, musim depan bahkan tahun depan udah Piala Dunia kan? Iya nggak sih? Iya. Piala Dunia. 2022. Oh iya, harusnya 2022 Piala Dunia. Dan Copa Americana belum main, cuman ntar kita bahas karena kita lebih ke Euro. Marhaban ya, bal-balan part 2 menurut gua. Karena kemarin puasa beneran, sekarang edisi puasa untuk sepak bola. Maksudnya edisi 30 harinya puasaan bersama sepak bola. Padahal nggak puasa. Apalah itulah. Oke, yang jelas gua dan Bisma akan ngomongin soal Euro, baik itu jagoannya Bisma. Enggak, yang jelas bukan di belakang dia ya. Mungkin di belakang gua jagoannya Bisma. Yang cewek ya? Bukan, Bapak. Yang masnya yang ngadep kanan itu. Iya, betul. Yang belakang cewek itu kan? Iya, kalau saya seperti ini nanti seperti Maguire beneran, Pak. Nunjuk-nunjuk. Oh iya, nanti jadi memenya itu, Pak. Iya. Ya, sesuai dengan background Bisma, juara bertahan musim sebelumnya Euro 2018. 18 adalah Portugal. 16. 18 kan Piala Dunia. Mengalahkan France, dan sekarang France akan berambisi untuk membalaskan dendam karena kurang satu ya. Maksudnya dalam rangkaian putaran beberapa partai terakhir itu kan kurang satu piala. Tapi ya apapun itu, ternyata Pogba lebih sayang timnas daripada MU. Wah, kenapa gua tiba-tiba gitu ya? Gitu sih. Oke, daripada kita ngomongin soal klub, karena kita ngomongin tentang pernationan. Ngomong-ngomong soal nations, kalau lo tahu CONCACAF, karena ada pemain Chelsea di situ ya, dan beberapa pemain Amerika yang udah berjaya di berjaya di Eropa. Siapa aja tuh? Ada Reina, terus McKennie, ya gimana sih? Winston McKennie ya. Kemudian kipernya yang diganti itu siapa? Gue lupa. Steven. Zack Steven itu lah. Iya, kipernya Man City. Oh iya. Terus dan gua barusan nyadar, ternyata beneran kapten loh Pulisic di timnas, Cuk. Maksud gua. Dia tuh kapten Amerika ya. Padahal umurnya kapten segitu Amerika loh. 22, men. Iya enggak sih? 22 loh. Iya, 22. Dan mukanya juga kayak masih ngasih apa ya? Masih muda banget gitu. Iya, masih kayak, polos lah. Masih lingar polos banget gitu lah. Kan. Iya. Lingat, iya. Yo Allah. Iya. Oke lah, masih kayak ini lah. Baik gue. Waduh. Iya, masih lingar banget lah. Ya, kenapa gua ngomong masih lingar lagi sih? Maksudnya kemarin menang lawan Meksiko. Nah, itu skornya 2-3 yang menurut gua kan agak skeptis ya tentang sepak bola Amerika ya. Jadi mana banyak dramanya, tapi kemarin kayaknya sulit kalau ini dianggap drama. Ya cukup rumit lah, karena bisa save penalti, kemudian cukup fair, bahkan ada penentuan sampai Winston McKennie nyetak gol di menit 80-an kalau nggak salah sebagai penyama kedudukan. Habis itu extra time. Terus dapat penalti si Pulisic. Akhirnya dia cetak gol. Dan itu sempat dilempar-lemparin sama Mexico ya.
ini ya, pemainnya selebrasi. Emang lo tau nggak sih? Nggak tahu ya, kan ada CONCACAF, ada Nation League-nya CONCACAF lah. Baru tahu ini. Baru tahu ya. Ya. Kalau UEFA Nation League berarti kan Eropa kan. Harusnya Ya, sih ya, UEFA ya. Nation League sih Eropa ya. Meskipun ngomongnya UEFA bukan Euro. Kan Meksiko ini ya. Iya lawan Meksiko. Golnya di menit kedua itu juga menurut gua sih ini soal mental sih. Dua-duanya mentalnya keren. Maksudnya ketika Meksiko nyetak gol pertama itu harusnya udah kena mental juga si Amerikanya. Tapi berhasil menyamakan kedudukan di menit keberapa ya. Dan itu semua bintangnya tuh yang mencetak atau assist maupun yang kipasnya itu para pemain Eropa semua. Jadi 3 pemain yang gua sebutin tadi. Gio Reyna, Christian Pulisic sama Des. Des itu enggak Wardy Pulisic tapi Winston McKennie dan dia MOTM. Jadi cukup berbahagia untuk Pulisic ya. Habis seminggu Champions League, seminggunya dapat Nation League. Tapi dia bahagia nggak ya? Maksudnya dia menganggap Nation League nggak ya? Menganggap Menganggap. orang Ini kan ini sejajar sama UEFA Nation League kan? iya betul, yang tapi Euro edisi Nation League kan? CONCACAF ya. Ya CONCACAF kan. Berarti kan harusnya ya receh juga gitu kan? Harusnya sih, tapi Harusnya kan? mereka cukup senang ya. Atau mungkin itu the first major trophies, gua nggak tahu. Mungkin. Untuk Amerika. Jadi biar dia ada wibawanya untuk menghadapi sepak bola Amerika cewek kan lebih bagus katanya. Oh iya betul. Iya betul, kan? betul. Amerika perempuan, ya Amerika cewek juga bagus. Ya mungkin bisa sama levelnya. Dan ternyata soccer, kalau misalkan Meksiko kalah kan, Meksiko menang kan pasti dianggap ya football is not soccer kan akhirnya. Iya. Alhamdulillahnya soccernya menang USMNT. Ya. Tapi ini parah sih Meksiko. Kenapa? Dia udah pakai mobil loh, beneran. Ini ada Gallardo. Bukan dong, suka. banyak Oh, di situ bukan. namanya aneh-aneh memang, bro. Wah, lebutin siapa ya? Lozan, Gallardo, siapa lagi? Banyak lah aneh-aneh sih, Gallardo. Oh, Corona juga ada di situ. Ada loh. Ada Corona. Koroa bukan sih? Oh iya Corona anjir. Iya, Corona. Iya. Apa ya? Gua bisa bilang harus gak tahu ya, gue butuh Lingard aja gitu. Gua nggak tahu nih, kayak nggak ikhlas aja, bukan karena Saka. Gue bilang Saka, Lingard oke sih. Cuman kayak di tengah hidup mati Henderson lagi gitu kan, maksud gue. Tidak ada memiliki pilihan yang cukup baik gitu. Bahkan Setuju. ya, bahkan kiper pun juga nggak ada gitu. Soalnya emang kalau lu lihat tahun kemarin itu gayanya Southgate main itu kan cocok banget sama Lingard tuh. Kalau lu Iya, lihat itu iya. Southgate itu emang mainnya hampir mirip kayak West Ham. Betul. Gue Iya bilang kan, di Thomas mana- Soucek aja masuk tuh. Yes, ya kan, dimana dia nggak alotek nyerang bertahan, Setuju. tapi dia pressing ke depan tuh. Nah itu kan jagonya Lingard. Iya. Nah makanya itu cukup aneh. Dia emang ambil pemain yang bertipikal kreasi attack, Betul, open play, betul. ya kan. Tapi Iya. dia mainnya nggak kayak gitu. Iya. Nah itu Gua- yang aneh. Gitu. Gua sih harusnya bikin Sterling nangis aja sih, harusnya. Nggak usah dipanggil aja. Menurut gua loh. Nggak tahu ya Sterling dari performance-nya, tapi ternyata Southgate punya maksud lain gitu. Karena menurut gua harusnya masuk si Lingard untuk apalagi dengan Deslan lah, at least dia tahu cara. Apalagi Deslan sekarang kan ibarat kayak apa ya? Gue bilang dia juga ikut bantu serangan gitu, bukan Ya, kayak Henderson. kayak Matic lah modelnya. Ya betul kayak Matic. Ya, Matic. gue nggak moga Henderson nggak terlalu cedera, karena menurut gue Henderson salah satu pemain yang rentan cedera, bagus untuk kapten doang ya. Tapi nggak lama kemudian pasti ban kaptennya dikasih ke Harry Kane atau ke siapa gitu. Jadi menurut gue Henderson. Tapi kan Harry Kane cedera. Harry Kane kan kapten kan? ya Bukan Harry Kane kapten. Henderson. Oh bukan Henderson ya? Iya, Oh, oke. kaptennya Harry Kane. Oke, gue kira kaptennya Lingard. Lingard pernah kapten kan sih? Enggak Jangan, deh. nggak usah, enggak nggak deh. penting. Nggak usah. Gak usah. Karena gue pecinta Lingard yang sakit hati aja. Ini mungkin gue barisan sakit hati Lingard yang masuk aja sih. Kalau Saka menurut gue oke. Meskipun gue lihat di YouTube-nya dia lagi dibully ya. Karena barisan pertama kali dia masuk first team ya. Bukan Saka nggak salah. Iya, Di- iya. Lagi di ospek lah. Disuruh jemput di depan lobby. Para pemain-pemain datang dia nyambut. Suruh nggak bawa kopernya sih, cuman suruh nyambut kayak apalah gitu. Kalau nggak salah Enggak gua apa-apa, enggak apa. ya di YouTube. Tapi ya oke lah, Bukayo Saka is deserve. Kemudian untuk ini belakang sih udah oke ya. Lini depan terlalu gemuk menurut gua. Mungkin karena Lingardnya aja nggak masuk ya. Kayak kurang lengkap aja. Tapi overall oke lah. Tapi itu tadi gua nggak yakin Inggris 100% juara
atau 100% semifinal lah. Tapi at least dia salah satu kandidat untuk underdog mungkin menurut gue. Tidak apa ya, chemistry kurang lah bis kayak gitu menurut gue. Masih 83 lah. Enggak 91 kayak Itali, kayak Inggris Belanda. Iya, Inggris menurut gue masih 83. Setuju. Ya, chemistry. Ya itu sih kalau menurut gue soal Inggris. Kalau gue mau nambahin yang tadi lu tier B itu, kalau gue secara pemain tier A, tapi kalau secara permainan tier B. Iya, oke. Minimal nggak tier C lah, dia pasti lolos lah. Ya, pasti Sama lolos Kroasia. memang. Pasti lolos. Walaupun nanti mainnya tuh sesusah itu gitu loh buat menang permainan gitu. Pasti gitu. Iya, betul. Oke, gini aja. Belgium sama France. Gue pengennya Jerman tapi nggak jadi. Belgium, France. Portugal nggak. Italia, Belgium, France. Gua. Sama ya. Entah kenapa gue juga sama. Ya, okay. Portugal oke, but not as special as ya betul. France or Belgia. Ya betul. Yang aneh itu Italia sih. Iya. Yang aneh Italia sih, gue nggak kepikiran Italia bakal bounce back sebagus ini loh. Betul. Masih awal, tapi at least awal loh. Dengan dia semarak kebangsaannya cukup kental ya. Moga-moga ini kado untuk para Italia sih. Nggak, maksud gue itu Italia man. Maksudnya kok tahun-tahun sebelumnya tuh lu nggak pernah lihat Italia sebagai liga atau bukan sebagai liga yang pemainnya bagus-bagus gitu loh. Liganya aja di bawah Liga Inggris sama Liga Spanyol kan. Tapi ternyata kalau lu lihat squadnya, nationnya main sebagus itu loh. Iya, ngeri. Mungkin udah kayak ingat ya akhirnya kan mengingat kita kayak wah anjing ternyata gue nonton 2006 Italia ini, Cuk. Yes, ini yang paling mendekati. Iya, gitu betul. Kan? Betul. Mungkin kurangnya di belakang ya, karena udah tua banget sih itu Bonucci sama Chiellini tuh masih main dua bareng itu. Iya, anjing. Sepelan itu loh. Gitu. Ya, dan Donnarumma pun yang akhirnya harus mau nggak mau menggantikan Buffon gitu. Yes, udah waktunya sih. Gila sih. Bersyukurlah Donnarumma, dia formnya bagus, masih muda dan Buffonnya udah tua. Iya. Pas banget. Kalau di formnya Buffon masih 25, 26 hilang dia. Selesai sih itu. Selesai. So, I don't know, Jerman please tolonglah. Help us, Jerman please. Tapi kalau misalkan terakhir Italia Portugal menang siapa? Italia kan? Italia. Susah. Penalti, gue yakin penalti. Bisa sih. Cuma kalau Ronaldo tiba-tiba on fire gitu bisa aja Portugal loh. Iya. Sama Bruno loh. Sebentar, kalau yang kemarin juara 1 itu siapa ya? Gue lupa lagi. Yang mana? Siapa tuh namanya? Si France. Itu lawan Belgium gak sih? Semifinal. Gue lupa. Oke. Kita sudahi saja. Karena kita akan mencoba membahas dan bikin konten ya bis. Karena 30 hari. Moga-moga YouTube ini lancar. Karena ini nggak full. Ya atau full atau enggak kita akan coba aja. Oke. Mungkin gua akan coba potong-potong atau seperti apa. Tapi thank you so much untuk buat kalian yang dengerin, yang nonton, bahkan jangan lupa subscribe atau follow di Titik Putih Podcast, Titik Putih Bola di Twitter dan Instagram, Titik Putih Bola _ di Titik Putih Podcast di Facebook page, kemudian Titik Putih Podcast di Spotify, dan nama YouTube kita apa sih? Titik Putih Podcast ya? Angsat gue lupa lagi. Yang nggak tahu, kayaknya Titik Putih dulu deh. Titik Putih, Titik Putih dulu deh. Coba kalian cari. Titik Putih dulu. Ya, moga-moga kalian bisa dan menghibur selama Euro 2020. Kita mencoba produktif di sana dan Forza Chiesa. Mantap. Thank you so much. Gue dan Bisma signing out and see you next episode guys. Bye.